jemaat GKI Kalideres yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus. Saudara-saudara, sebelum kita merenungkan bagian dari firman Tuhan, mari saya undang untuk kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk kasih dan kebaikan-Mu. Untuk Engkau boleh mengizinkan kami menikmati hari yang baru, menikmati bagian dari perenungan firman-Mu. Biarlah kuat kuasa Roh Kudus menolong kami, supaya apa yang kami baca, kami renungkan, dapat kami pahami dengan baik. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak, Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, saya mau bertanya kepada kita semua tentang pengalaman kehidupan kita. Pernahkah saudara-saudara dalam lingkungan pekerjaan Anda bekerja dengan sangat baik? Anda bekerja dengan totalitas. Anda bekerja dengan mengerahkan kemampuan Anda. Tentu dengan demikian hasilnya pasti baik. Saudara-saudara, namun apa yang Anda lakukan itu tidak disukai oleh teman-teman Anda, oleh orang-orang yang ada di sekeliling kita. Mungkin ini juga bisa dalam kehidupan pelayanan. Anda melayani dengan tulus, melayani dengan totalitas, melayani tanpa pamrih. Namun ada teman-teman sepelayanan yang tampaknya tidak senang dengan apa yang Anda lakukan. Nah, kira-kira apa yang akan Anda lakukan ketika mengalami hal-hal yang seperti itu? Saudara-saudara, kita mau belajar dari Daniel. Suatu ketika Darius, orang Media itu, menjadi raja. Kerajaannya sangat besar, sangat luas sekali. Dan tidak mungkin ia mengelolanya seorang diri. Maka diangkatlah ada 120 orang wakil raja yang ditempatkan di berbagai pelosok di wilayah kerajaannya. Dan membawahi itu juga ia mengangkat 3 orang kepercayaannya, pejabat yang dipercaya. Salah satunya adalah Daniel. Saudara-saudara, Daniel bekerja dengan sangat baik. Ia bekerja dengan totalitas, dengan optimal. Dia penuh hikmat. Roh Tuhan ada padanya. Saudara-saudara, tentu hasilnya juga sangat baik. Namun sayangnya, apa yang dilakukan oleh Daniel ini tidak disukai oleh pejabat-pejabat yang lainnya. Mereka merasa terancam dengan apa yang dilakukan oleh Daniel, dengan totalitas pekerjaannya, dengan hikmatnya, dengan kearifannya itu. Akhirnya kemudian mereka mencari-cari cara. Bagaimana caranya menjatuhkan Daniel? Saudara-saudara, karena Daniel adalah orang yang bekerja dengan sebaik-baiknya. Ia bekerja luar biasa, penuh hikmat, maka tidak didapati suatu pun kesalahan yang bisa dijadikan alasan untuk menjatuhkannya. Namanya orang yang mencari-cari kesalahan, saudara-saudara, selalu saja ada caranya.
itu yang bisa menjadi alasan untuk menjatuhkan Daniel ini. Alasan itu adalah Daniel sangat taat kepada Tuhan. Daniel mengutamakan dan beribadah kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Inilah yang kemudian menjadi titik masuk untuk para pejabat itu menjatuhkannya. Pejabat membujuk raja supaya raja membuat undang-undang, menuliskannya, lalu kemudian memberlakukannya. Undang-undang itu adalah dilarang orang menyembah, berdoa kepada Allah, kepada dewa-dewa lain, kecuali hanya kepada Raja Darius itu. Saudara-saudara, undang-undang itu kemudian disahkan. Dan kemudian Daniel mendengar, membaca undang-undang itu. Saudara, kisah ini ada dalam Daniel 6. Apa yang terjadi dengan Daniel ketika ia tahu bahwa para pejabat itu tidak menyenangi, tidak suka dengan apa yang ia lakukan, lalu kemudian mengancam dirinya. Dengan undang-undang itu ia bisa saja dilenyapkan, bahkan nanti dimasukkan dalam gua singa itu. Saudara-saudara, Daniel 6 ayatnya yang ke-11 mengatakan, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allah seperti yang biasa dilakukannya. Menarik. Seperti yang biasa ia lakukan. Kebiasaannya adalah berdoa 3 kali sehari. Memuji, memuliakan nama Tuhan. Di tengah-tengah ancaman yang bisa merenggut nyawanya, dia tetap berdoa. Saudara-saudara, di sinilah yang perlu kita kembangkan. Boleh saja ada orang yang tidak suka. Boleh saja orang lain membenci kita, bahkan mengancam nyawa kita. Tapi kita harus melakukan segala pekerjaan itu dengan baik, dengan optimal, dengan tulus. Lalu kemudian ditopang dengan doa. Bukan kembali menghujat. Bukan kembali membalas orang yang tidak menyukai kita itu. Bukan lalu mencari cara bagaimana menjatuhkannya lagi. Bukan itu yang dipakai oleh Daniel. Tapi Daniel melakukan kebiasaan-kebiasaan yang luar biasa. Kebiasaan yang baik. Berdoa. Memuji Tuhan. Dan terus melakukan perbuatan yang baik. Saudara-saudara, inilah yang bisa kita pelajari. Yang bisa kita teladani. Jangan terpancing oleh keburukan orang lain. Tetap andalkan Tuhan. Tetap berdoa, memuji namanya. Tetap berkarya dengan sebaik-baiknya. Dan yakinlah, Tuhan penolong kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga. Engkau boleh mengingatkan kembali dari pengalaman Daniel. Biarlah ketika kami mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, yang bisa kami hadapi baik dalam dunia kerja, di masyarakat, atau juga dalam pelayanan sekalipun. Biarlah kami mempunyai kebiasaan yang baik, kebiasaan yang benar. Berdoa kepada-Mu, tekun di dalam doa, dan memuji Engkau. Serta kami mengambil bagian dalam apa yang dipercayakan kepada kami, yaitu melakukan pekerjaan dengan optimal, dengan sebaik-baiknya. Pimpin kami hari ini dan seterusnya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Sampai jumpa dalam pertemuan mendatang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.